Di sebuah desa yang terletak di pinggiran kota, ada sebuah rumah tua yang dikenal dengan sebutan markas kuntilanak. Rumah itu sudah lama terbengkalai, dikelilingi semak belukar yang tak pernah terurus. Penduduk desa sering mendengar suara-suara aneh pada malam hari, dan sering ada kabar tentang orang-orang yang hilang atau ditemukan dalam keadaan bingung setelah mengunjungi tempat tersebut. Dari kecil, Rani selalu penasaran dengan rumah itu. Ia mendengar cerita tentang kuntilanak yang menghantui tempat tersebut sejak zaman dahulu. Namun, ia tidak pernah percaya pada cerita horor. Rani adalah seorang mahasiswa yang baru saja pindah ke desa itu untuk melanjutkan kuliah. Ketika ia mendengar teman-temannya menceritakan hal-hal menakutkan tentang rumah tua itu, Rani hanya tertawa dan menganggap mereka berlebihan. Suatu malam, setelah acara perpisahan yang diadakan teman-temannya, Rani merasa ingin membuktikan bahwa semua cerita tentang kuntilanak hanyalah khayalan belaka. Tanpa memberitahu siapapun, ia memutuskan untuk pergi ke rumah tersebut. Saat malam mulai larut, Rani berangkat menuju rumah tua yang terletak di ujung desa. Langkahnya cepat, namun rasa cemas mulai menyelimuti hatinya. Rumah itu semakin dekat, dan Rani merasa seolah-olah ada mata yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Ia akhirnya sampai di depan rumah tersebut. Pintu kayu yang sudah lapuk berdiri terbuka, dan aroma busuk yang menyengat langsung menyapa hidungnya. Rani menguatkan hati dan melangkah masuk. Begitu memasuki rumah, udara terasa dingin dan lembab. Di dalam, hanya ada kegelapan yang pekat. Langkah Rani menggema di lorong-lorong yang kosong, dan setiap detik terasa semakin mencekam. Namun, ia tetap melangkah, berusaha menunjukkan bahwa ia tidak takut. Setelah beberapa saat berjalan, ia tiba di ruang tengah yang luas. Di sana, terdapat sebuah cermin besar yang tergantung di dinding. Cermin itu tampak tua dan kusam, namun entah kenapa, Rani merasa ada sesuatu yang aneh dengan pantulannya. Di belakangnya, ia melihat bayangan samar, sesuatu yang melayang, dengan rambut panjang terurai. Tiba-tiba, suara wanita tertawa pelan terdengar di telinganya, seperti datang dari kejauhan. Rani menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Tertawa lagi, suara itu semakin mendekat, menggema di seluruh ruangan. Rani mulai merasa tubuhnya membeku, dan perasaan takut mulai merayap masuk ke dalam dirinya. "Siapa di sana?" teriak Rani, suaranya bergetar. Tak ada jawaban, hanya tertawa yang semakin keras, dan kali ini terdengar seperti datang dari dalam cermin. Rani terkejut dan mundur langkahnya. Ia melihat sesuatu yang tidak bisa ia percayai, sebuah wajah pucat muncul di permukaan cermin. Wajah itu sangat dekat, mata yang putih dan kosong menatapnya dengan penuh kebencian. Rambut panjang yang basah menutupi wajah itu, dan dari bibirnya keluar suara bisikan yang seram. "Jangan lari, kamu sudah datang ke rumahku." Rani tergugup. Dengan tangan gemetar, ia berbalik untuk berlari keluar dari ruangan tersebut, namun tiba-tiba seluruh pintu dan jendela tertutup rapat, seolah ada kekuatan yang menghalangi. Ia berteriak, mencoba membuka pintu, namun seolah-olah pintu itu lengket dengan kekuatan gelap yang tak terlihat. Langit di luar rumah itu mulai gelap, dan udara terasa semakin berat, penuh dengan kegelapan yang menekan. Kemudian, dari sudut ruangan, muncul sosok seorang wanita berbaju putih, rambut panjangnya menjuntai menutupi wajah. Suara tertawa itu kini berubah menjadi jeritan yang mengerikan, memenuhi seluruh ruangan. Wajah wanita itu tiba-tiba terangkat, dan Rani melihat mata merah menyala, dengan darah mengalir dari mulutnya. "Saatnya kamu menjadi bagian dari markasku," bisik kuntilanak itu dengan suara serak. Rani berteriak, namun tak ada yang mendengar. Ia merasa, tubuhnya mulai lemas, seolah tenaga hidupnya hilang begitu saja. Kuntilanak itu semakin mendekat, dan Rani merasakan hawa dingin yang menggigit hingga ke tulang. Dalam sekejap, tubuhnya merasa seolah ditarik masuk ke dalam kegelapan yang sangat dalam. Pagi harinya, beberapa penduduk desa mencari-cari Rani yang tidak pulang semalaman. Mereka menuju rumah tua itu, dan ketika mereka membuka pintu, mereka hanya menemukan cermin besar yang terbalik di ruang tengah. Namun, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar rumah itu. Hanya ada jejak-jejak kaki yang terlihat samar, seolah ditarik masuk ke dalam kegelapan. Sejak malam itu, rumah itu kembali menjadi tempat yang dihuni oleh sesuatu yang gelap dan menakutkan. Markas kuntilanak, tempat yang tak pernah benar-benar kosong. Setiap orang yang berani mendekat selalu hilang tanpa jejak, menjadi bagian dari kisah horor yang tak akan pernah berakhir.